guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari mendapat sistem dari kalung peninggalan kakeknya. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama, selanjutnya ada Doyok. Doyok nama legend banget. Kalau di komplek gue dulu tuh kayak tempat lesan tuh ada ini, namanya Bang Doyok. Itu dulu pertama jualan roti bakar, jualan martabak, jualan makaroni telur. Idi, jualannya enak-enak. Bang Doyok kalau nonton, semoga ya nonton sih. Bang, jualan lagi bang, jangan ngilang bang. Oke nih, lanjut yuk. Bang, katanya dari Doyok, katanya, Min, kapan lanjut yang aku adalah penjahat? Oh, aku adalah penjahat terkuat. Oh iya, aku adalah penjahat terkuat. Itu Mimin nunggu apa? Nunggu komiknya lanjut, karena komiknya masih dikit. Karena gini, aku adalah penjahat terkuat tuh sama Villain of Destiny tuh miripnya bukan main. Mirip, bisa dibilang mirip lah, cuma beda dikit-dikit doang. Nah, udah gitu kan di channel Mimin kan banyak banget tuh yang minta, Min, Villain of Destiny, Min, Villain of Destiny, Min. Jadi kayak, aduh, Villain of Destiny udah dibahas orang yang udah pasti rata-rata nggak mau. Tapi karena ini Mimin lihat manhwanya mirip walaupun masih pendek, Mimin bawain dulu aja. Nanti kalau lanjut pasti Mimin lanjut kok. Thank you ya Doyok buat donasinya. Selanjutnya ada Aku Aja. Katanya, semangat bang, ini buat beli permen. Lumayan, kopi K3. Thank you ya Aku Aja buat donasinya. Selanjutnya ada Orang. Katanya, semangat. Sip. Hah? Kok gitu sih? Beda content creator dong. Semangat. Sip. Thank you ya Orang buat donasinya. Selanjutnya ada Azril. Katanya, Min, kapan upload Strongest Anti Meta? Bagiannya Strongest Anti Meta itu belum ada lanjutannya ya guys ya. Belum ada season 2-nya. Kalau misalnya udah ada, pasti Mimin lanjut. Thank you ya Azril buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Lalu aku mau pergi nih. Bajingan ini telah merusak reputasiku dan sulit untuk kembali ke rumah. Aku akan membunuhnya. Tapi petugas Fang menahannya nih. Xie Qiurong sangat terkenal di Qiangcheng. Jika Anda membunuhnya sekarang, nggak akan ada yang bisa melindungimu. Itu benar. Kau nggak perlu mati bersamanya. Kalau kau ingin menghadapinya, ada cara yang lebih baik. Kami mendukung Xie Qiuxi untuk lebih unggul dari Xie Qiurong. Dan jika saat itu tiba, kau bisa menghancurkannya seperti menginjak-injak semut. Xiaoko merespon nih, ide bagus. Si petugas Fang berkata, "Hei, kalian berdua sedang merencanakan sesuatu di depanku. Apa nggak apa-apa? Xiaoko, kau harus ingat untuk tidak main-main denganku. Jika tidak, aku akan menangkapmu sendiri." Xiaoko membalas nih, Oke, aku akan mendengarkanmu. Dalam hati Qingcheng, setelah peristiwa Qingzhou, aku menyelesaikan kesalahpahaman dengannya. Tapi jaraknya meningkat tanpa terlihat. Qingcheng berkata nih, "Maaf, aku salah paham." Xiaoko merespon, "Xie Qiurong membunuh Yu Qingzhou hanya untuk menjebakku." Aku nggak membunuhnya, tetapi dia mati karena aku.
Ini menyedihkan. Tapi untungnya nggak perlu ada tekanan psikologis. Bagaimanapun kematian bukanlah hal yang baik. Nah sekarang ada di klub nih, Xiaoke dan juga si petugas Fang. Xiaoke berkata, "Madam, nikmati waktumu dan mari kita minum segelas anggur." Petugas Fang merespon, "Apakah kau sedang merencanakan sesuatu?" Xiaoke berkata, "Aku seorang pria sejati, jadi jangan memfitnah aku." Petugas Fang berkata, "Aku memfitnahmu? Lalu apa yang kamu lakukan?" Aku lajang sekarang. Apakah hal itu nggak normal?" "Hei, bajingan." Dalam hati petugas Wang, "Hei, bukankah dia terlalu buru-buru? Haruskah aku menamparnya atau meludahnya?" Tapi tiba-tiba ada yang menelpon petugas Fang dan Xiaoke langsung didorong nih. "Kenapa? Kasus pembunuhan di distrik Liqing. Oke, aku akan segera bergegas ke sana." Xiaoke berkata, "Aku akan memberimu tembangan setelah kau minum." Nah, mereka berdua pun langsung pergi nih. Dan mereka berdua pun sampai nih di distrik Liqing. Ada banyak sekali polisi di sana. Kita melihat orang ini mungkin korban kali ya. Si polisi bertanya, "Kapan Anda mengetahui bahwa suami Anda mengalami kecelakaan?" Terus bla 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 bla. Polisi itu melaporkannya nih ke petugas Fang. Korban adalah seorang sopir taksi berusia 35 tahun. Direndam di bak mandi saat ditemukan. Dugaan awal, pengering rambut jatuh ke bak mandi dan menyebabkan kebocoran listrik dan almarhum kesetrum. Petugas Fang bertanya, "Apakah benar begitu?" Si polisi menjawab nih, yang bawahannya tuh, "Berdasarkan tanggapan pihak properti, sekring diganti tepat sebelum kejadian. Seorang kolega di departemen teknis telah membacanya dan mengatakan bahwa sekringnya sangatlah tinggi dan ini bukan asuransi rumah tangga." Petugas Fang berkata, "Pertama-tama, kendalikan tukang listrik properti. Apakah ini kecelakaan keamanan?" "Baik." Xiaoke melihat ke foto nih. "Aku khawatir itu nggak sesederhana itu." Tapi fotonya langsung ditarik nih, diambil sama si petugas Fang. Petugas Fang berkata, "Jangan main-main dengan hal-hal di tempat kejadian. Kau nggak mengerti, jangan menyesatkan kami." Polisi yang di kiri berkata, "Siapa orang ini? Sepertinya dia tahu itu dengan baik." Yang kanan berkata nih, "Dia tahu bagaimana melakukannya. Jadi di mana? Harus berpura-pura." Lalu Xiaoke masuk nih ke kamar mandi ya mungkin ya. "Beri aku 2 menit, aku akan memberitahumu yang sebenarnya." "Hei, nggak ada yang boleh memasuki TKP." Tapi si petugas Fang membantu Xiaoke nih, "Nggak masalah, aku akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Xiaoke, aku menantikan kinerjamu." Lalu Xiaoke mengeluarkan buku merahnya nih. Roh orang mati mengambang di kegelapan. Dengarkan panggilan dewa kegelapan. Lalu setelah mereka menunggu 2 menit, dan akhirnya Xiaoke pun keluar nih. Petugas Fang bertanya, "Apa kau menemukan kebenarannya?" "Biarkan aku berbicara dengan keluarga korban." Aku nggak tahu apa-apa, aku tertidur." Xiaoke berkata, "Kalian seperti rubah dan ayam, kau nggak harmonis. Selama bertahun-tahun kau telah menderita kan? Selama 7 tahun dia memukuliku dan memarahiku setiap kali tidak berjalan dengan baik. Masa mudaku telah dihancurkan olehnya dan hidupku lebih buruk daripada seekor anjing. Aku sudah muak, aku akui aku yang membunuhnya." "Hah? Bagaimana bisa dia mengetahui bahwa itu adalah pembunuhan? Dia memecahkan kasusnya dalam 2 menit. Gila, Sherlock Holmes." Gak mengecewakan, beri dia mantel ekstra agar dia gak masuk angin. "Baik, kau sepertinya gak terkejut dengan hasilnya. Apa kau sudah menemukan kebenaran sebelumnya?" Itu hanya bisa dikatakan kecurigaan. Jumlah dekorasi di rumah ini bervariasi dan perabotannya rusak parah. Pada dasarnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perselisihan antara suami dan istri. Apalagi mereka gak punya anak selama 7 tahun. Xiaoke merespon, "Keren, kau terlihat seperti seorang profesional. Oh iya, bagaimana caranya kau mengetahui kebenarannya?" Xiaoke menjawab, "Aku melihat wajah suami dan istri mereka. Meskipun aku nggak memahami keterampilanmu, aku masih mengagumimu. Hanya beberapa kata bisa mengalahkan garis pertahanan psikologis si pembunuh. Itulah yang nggak bisa kulakukan." Xiaoke ngajak si ini nih, si petugas Fang, "Ayo kita minum." Petugas Fang merespon, "Singkirkan pikiran burukmu. Aku akan kembali ke biro untuk bekerja lembur. Kau bisa menyelesaikannya sendiri." Kata-katamu sungguh kejam. Masalah sebenarnya akan datang. Sekarang kita pergi nih ke kediaman keluarga Chow. Si nenek berkata, "Alin telah pergi. Keluarga ini nggak bisa dipisahkan. Hari ini kita harus membahas siapa yang harus mewarisi keluarga Chow." Lau Taichun, "Apakah itu benar?" "Tentu saja itu aku. Akulah satu-satunya darah Erfang." "Sharon, kau nggak bisa mengatakan itu. Keluarga ketiga kami adalah yang pertama." Si paman berkata nih, "Kau harus tahu giliranmu untuk berbicara." Sharon membalas, "Di masa lalu, kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berada di atas meja. Jika bukan karena belas kasihan Lau Taichun, kau masih menunggu untuk mati di Haicheng." Xialing berkata nih, "Seharusnya Xiaoke adalah orang yang pantas, tapi kau malah mengusirnya. Sekarang kau juga ingin merebut posisi patriark. Jangan mimpi, bodoh." Nah di situ ternyata ada Chiurong guys. Chiurong berkata,
Karena kalian semua berasal dari keluarga Chow, apa gunanya bertengkar satu sama lain? Kau juga telah menyinggung banyak pasangan. Kalau kau yang memimpin, apakah kau ingin menghancurkan keluarga Chow? Dalam hati mereka, dia benar-benar membantu San Fang. Sharon, Chiurong benar. Kalau kau menjadi kepala keluarga Chow pasti akan digantung oleh keluarga Huang dan keluarga Yu. Saat itu, keluarga Chow akan dikutuk. Jika Xiaoke masih dalam keluarga Chow, keluarga Huang dan keluarga Yu tidak akan pernah mempermalukanku. Jiaxin berkata nih, ini semua salahku. Aku akan membawanya kembali. Ibunya membalas, jangan pedulikan dia lagi. Gak butuh waktu lama baginya untuk merangkak kembali. Karena gak ada seorang pun di keluarga kedua keluarga Chow yang dapat menjadi penerus, keluarga ketiga keluarga Chow harus bertanggung jawab. Untuk rencana saat ini, hanya inilah solusinya. Aku sudah lama bekerja di perusahaan dan aku tahu semua jenis pekerjaan dengan sangat baik. Aku pikir aku bisa menjadi kepala keluarga. Ibunya Jiaxin membalas, kenapa kamu? Keluarga kami, Chow Shan, adalah putra tertua dari rumah ketiga. Bibitnya Jiaxin membalas lagi nih, Chow Shan lebih layak. Dia berkeliaran sepanjang hari dan gak bisa melakukan sesuatu yang serius. Cukup, Lao Taichung berkata, Chiurong, meskipun kau adalah seorang kerabat, kau akan mengambil alih keluarga Xie. Katakan padaku, siapa yang kau ingin, siapa yang kau dukung. Semuanya ngeliat nih ke arah Chiurong gitu kan. Jiaxin memiliki kemampuan luar biasa dan sekarang dia adalah kepala proyek Xishan. Dia memiliki juga kontak dengan keluarga besar. Jika dia muncul, keluarga Chow akan dapat mengatasi kesulitan dengan lancar. Mendengar itu, mereka kaget. Menugaskan wanita? Chiurong melanjutkan nih, tetua Chow, bukankah keputusan ada di tanganmu? Saat ini, di masa krisis ini, kenapa repot-repot berpegang pada poin-poin kecil? Bukankah kau mengatakan untuk membantuku? Kau diam! Dibentak. Chaling berbisik nih, Jiaxin sangat mementingkan keluarganya dan pasti tidak akan memperlakukan kami dengan buruk. Setelah badai berakhir, biarkan dia memberimu posisi patriark. Tentu saja. Charon berkata nih, kami mendukung Jiaxin sebagai kepala keluarga Chow. Iya, kami juga mendukung Jiaxin. Chiurong membalas nih, tapi Xiaoke membunuh begitu banyak orang di keluarga Chow. Jika Jiaxin adalah kepala keluarga, dia harus meninggalkan Xiaoke yang bertanggung jawab atas keluarga Chow. Neneknya menambahkan nih, kau benar. Tidak akan. Aku lebih suka nggak menjadi kepala keluarga Chow. Aku nggak akan pernah meninggalkan Xiaoke. Chiurong melanjutkan nih. Sayangnya, Xiaoke telah mengumumkan bahwa dia menceraikanmu. Jiaxin mendengar itu terdiam. Karena semua orang mendukung Jiaxin, aku menyatakan kepala keluarga Chow dipimpin oleh... Tapi tiba-tiba, semuanya, aku nggak terlambat kan? Ternyata, Chow Chiali datang nih. Chow Chiali? Enggak. Kau salah. Aku bukan Chow Chiali, aku anaknya. Namaku Chow Jiaxing. Jiaxing ya guys, kalau istri Xiaoke Jiaxin pakai N. Kalau ini Jiaxing pakai NG. Jiaxing melanjutkan nih, 10 tahun yang lalu aku kabur dari rumah dan berkeliling dunia. Belum lama ini aku menerima surat dari ayahku dan kembali untuk mewarisi keluarga Chow. Dalam hati mereka, wasiat keluarga Chow ini diberikan kepadaku oleh ayahku. Dia mentransfer 50% saham kepadaku. Sekarang aku adalah pemegang saham terbesar grup Chow. Gak mungkin, ayahku gak meninggalkan wasiat sama sekali. Tapi saat dilihat, ini emang tulisan tangan Alin atau Chowlin ya. Chiurong berkata nih, apakah kau memiliki pengalaman manajemen? Keluarga Chow sekarang menghadapi tantangan besar. Jika ada orang baru yang bekerja, sangat mudah untuk terjungkal. Jiaxin membalas nih, aku memiliki 3 gelar DBA. Iya bener, gelar DBA, dan telah bekerja sebagai eksekutif di Wall Street di Eropa untuk keluarga Man, adalah manajer profesional. Mulai sekarang aku akan menjadi kepala keluarga Chow. Kalau kalian nggak memiliki pendapat, rapat sudah selesai. Chow Jiaxing, kalau kau melakukan ini, bagaimana bisa kau membiarkan Chow Jiaxin menjadi dirinya sendiri? Jiaxing berkata nih, Jiaxin diurus oleh Xiaoke. Dia nggak akan kehilangan posisi sebagai pemilik rumah. Chiurong melanjutkan nih, Chow Jiaxing, kau telah jauh dari rumah selama 10 tahun. Bagaimana bisa dia mengenal Jiaxin dan Xiaoke? Chow Chiali, kapan kau berpura-pura? Dalam hati mereka, siapa dia sebenarnya? Lalu ini, si Jiaxing menunjukkan foto nih. Faktanya, aku telah berhubungan dengan ayahku selama ini. Aku tahu persis apa yang terjadi di rumah. Oke, selamat datang di rumah. Jiaxing merespon nih, berkat kau, keluarga Chow telah mampu menstabilkan situasi. Serahkan padaku selanjutnya, aku akan mengurus keluarga Chow. Baik. Jiaxing berkata, sepupu, sebentar lagi ulang tahun ayahmu yang ke-60. Apakah kau ingin berbuat lebih banyak tentang ulang tahun paman? Aku gak ingin kau mengkhawatirkan keluarga Chow. Ingat, jangan berlebihan. Chiurong membalas nih, aku gak pernah percaya kau adalah
Cao Chia. Lalu Chiurong keluar nih dan bertemu dengan Xiaoke. Chiurong berkata, Cao Chiali kembali, kau dalam masalah. Xiaoke merespon nih, tampaknya kau juga nggak mendapatkan manfaat apapun. Chiurong berkata, aku bisa merasakan bahwa dia sangat berbahaya. Haruskah kita berbaikan dulu? Kita akan bertarung setelah kita menyelesaikannya. Xiaoke membalas, aku nggak pernah mencari kulit harimau. Chiurong merespon nih, mari kita lihat siapa yang bisa tertawa di akhir. Nah, di sini Xiaoke bertemu nih dengan si Jiaxing. Jiaxing berkata, kakak ipar, kau kembali. Keluarga Cao membutuhkan bantuanmu. Cao Chiali, kenapa kau memanggilku kakak ipar? Kau juga sepertinya salah paham. Aku adalah anak ketiga Cao Jiaxing, bukan Cao Chiali. Gak masuk akal. Siapa kau sebenarnya? Tetapi ada orang yang telah dirugikan. Aku harap kau nggak mempermalukan Cao Jiaxing. Jiaxing adalah kerabatku. Tentu saja aku tidak akan mempermalukannya lagi. Xiaoke berkata nih, baik, aku lega dengan kata-katamu. Cao Chiali, aku menunggu balas dendammu. Dan Xiaoke pun pergi nih. Xiaoke, sang pembunuh dewa, kau nggak bisa lepas dari telapak tanganku. Nah, sekarang Xiaoke pergi nih. Ini bareng Tulala. Tulala berkata nih, bos, grup Changke telah terintegrasi dan tim manajer puncak juga telah diundang. Namun saat ini calon presiden masih belum pasti. Xiaoke bertanya, apakah kau berkompeten? Lala menjawab, aku seorang profesional keuangan dan aku nggak pandai dalam manajemen bisnis. Kejeniusan yang dapat dengan cepat tumbuh dari bisnis kecil menjadi bisnis besar seperti bos. Siapa kandidat terbaik saat ini? Ajak aku bertemu dengannya. Dan mereka pun langsung pergi nih. Idi, mobil Aston Martin. Sekarang kita pergi di kursus balapan kuda. Namanya Yue Chongqi. Dia terkenal, dia adalah ratu pekerja terkenal di Tiongkok dengan gaji tahunan sebesar 50 juta yuan. Belum lama ini, dia baru aja mengundurkan diri sebagai presiden Greater China of Pacific Group. Kami telah menugaskan 3 perusahaan pengajuan untuk merekrutnya dengan gaji tahunan 80 juta yuan. Tetapi semuanya ditolak. Kita melihat nih, dia adalah Yue Chongqi. Setiap harinya, orang-orang dari berbagai keluarga dan kelompok datang untuk merekrutnya. Tetapi dia nggak tergerak sama sekali. Lalu, seseorang datang nih. Dia berkata, Chongqi, minumlah air ini. Menyegarkan tenggorokanmu. Chongqi menjawab nih, Tuan Cao sangat tulus. Oh ya, ini Cao-nya beda ya. Kalau Cao Fang. Kalau Cao Jiaxing, ya Cao Fang juga sih. Kalau Cao Jiaxing, Cao Lin, itu Cao-nya tuh ZHAO. Jadi, ZHAO Cao. Sedangkan kalau ini, orang baru ini, dia dari keluarga Cao. CAO, biar nggak salah. Chongqi merespon nih, Tuan Cao sangat tulus. Jika aku menolak lagi, apakah aku akan dianggap sedikit nggak berterima kasih? Chongqi, kau bercanda. Bahkan jika kita nggak bisa bekerja sama, aku berharap bisa berteman denganmu. Chongqi berkata nih, lalu ya udah, persiapkan kontraknya. Tapi tiba-tiba, tunggu. Xiaoke sampai di sana. Xiaoke berkata, elang itu menghantam langit dan burung phoenix jatuh di atas pohon payung. Bakat seperti Nona Yue harus melambung di samudra finansial terluas, nggak terikat pada keluarga tertentu. Dalam hati si Cao, ini namanya BTW itu Cao Cirui aja ya. Dalam hati Cirui, dari mana orang ini berasal? Berani bertarung dengan keluarga Cao-ku. Yue Chongqi berkata nih, jadi Tuan Cao dapat memberi saya platform yang lebih besar. Xiaoke menjawab nih, kau benar. Kalau kau menandatangani kontrak dengan perusahaanku, aku bisa membekalimu dengan tim top. Nikmati kemudahan dalam melakukan sesuatu, dapat memobilisasi semua sumber daya untuk melakukan apa yang ingin kau lakukan. Lalu si Cirui membalas nih, aku bisa memberikan semua yang kau katakan untuk Chongqi, dan sumber daya keluarga Cao-ku sama sekali nggak sebanding denganmu. Xiaoke membalas, keluarga Cao? Aku belum pernah mendengarnya. Si Lala berbisik nih, bos, keluarga Cao adalah keluarga terbesar di provinsi Tonghai. Dalam hati Xiaoke, bagaimana bisa keluarga pertama muncul? Xiaoke berkata nih, tentu saja aku tahu. Tapi sayang sekali, keluarga Cao masih belum bisa melihat dharmaku. Kau terlalu banyak menipu orang. Dalam hati Xiaoke, saudaraku, jangan bersemangat. Aku sedang terburu-buru. Hari ini, aku, Cao Cirui, gak peduli dengan martabatku. Aku juga gak peduli dengan perkataan orang lain bahwa aku sedang menindas seseorang. Aku harus mematahkan pergelangan tanganmu sehingga kau bisa melihat kenyataan dari keluarga Cao-ku nih. Xiaoke merespon nih, pergelangan tangan, permintaan yang aneh. Tapi tiba-tiba ditahan nih, ditengahin sama si Chongqi. Chongqi berkata, karena perselisihan kalian disebabkan olehku, aku akan membuat aturan. Aku kebetulan melihat hal ini baru-baru ini. Bagaimana kalau kalian berdua bertaruh untuk yang satu ini? Ini ada kode grup kau X9572. Nggak tahu mimin itu apa. Dalam hati Xiaoke, sial, orang ini nggak akan bisa menghentikan peruntungannya. Si Cirui berkata nih, lihat bab yang benar, lalu berikan bentuk aslinya. Dasar miskin. Xiaoke berkata nih, dalam setengah jam aja aku akan membiarkannya jatuh ke batas.
Hah? Oke, dalam setengah jam aku akan membiarkannya naik. Kalau aku nggak bisa melakukannya, aku akan keluar secara otomatis. Oke, ayo mulai. Lalu si Chirui menelpon seseorang nih. Setelah pemberitahuan itu, belikan aku saham Chaos Group dalam jumlah besar dan biarkan aku pergi. Katakan aja, keluarga Chowku optimis dengan saham ini. Lalu dibeli nih, dan sahamnya langsung naik tuh. Si Chongqi berkata nih, Tuan Chow begitu berani sehingga dia mulai melambung begitu cepat. Chirui merespon nih, apa dia pantas melawanku? Lalu si Lala berkata nih ke Xiaoke, bos, kau terlalu impulsif. Kekuatan kita nggak mungkin untuk melawan keluarga Chow. Stoknya sangat terbatas dan akan terambil penuh saat dibuang dan tidak akan memercik sedikit pun. Ini adalah akun saham dan kata sandi perdaganganku. Kau bisa masuk ke Kaucha yang dipegang oleh Shanghai Changke Group untuk memeriksanya. Hah? Anda memegang 110.000, 10, hah? Juta, puluhan juta, miliar? Kalau kau nggak memiliki berlian, kau nggak dapat hidup di Cina dalam setengah jam. Bunuh. Tunggu, saat dia mencapai puncak, kita akan menghancurkannya. Dengan begitu banyak tangan, aku bisa membodohi dia dan menjatuhkannya dengan keras. Serem nih Lala nih ya. Terus Lala balik nih ke sekretaris, mode sekretaris. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Sebenarnya aku biasanya sangat lembut. Ayo, mari lepaskan sifat kita. Aku serahkan padamu. Aku akan berkendara sebentar. Baik bos. Nah ini chartnya terus nih. Menurut situasi saat ini, perlu waktu 5 menit lagi untuk mencapai batas harian. Hahaha. Ini adalah kekuatan keluarga Chow kami. Nggak tertandingi. Lalu tiba-tiba Xiaoke naik kuda nih. Dalam hati Chongqi, apakah dia sudah menyerah? Sepertinya auranya barusan berpura-pura. Lalu si Chirui membuka botol anggur nih. Kau seharusnya sadar sebelumnya. Lalu Lala langsung krek. Ya barusan gue bunyi tangan gue nggak bisa. Ya udahlah. Sebentar lagi akan menjadi waktu untuk merayakannya. Lalu tuh Lala mulai kerja nih. Terus sahamnya mulai gerak. Waktu berburu sudah tiba. Chongqi berkata, ini dia, ayo pergi. Chirui berkata nih, itu hanya 2 miliar. Aku terima aja semuanya. Berapa banyak dia menjual? Aku akan membelinya. Jangan sampai harga saham jatuh. Tapi tiba-tiba dengan cepat, semua sahamnya dijual kan. Jadi kan kalau saham dijual, otomatis harga jatuh. Semua saham dijual oleh si Lala. Dan harganya langsung ambrol jatuh. Melihat itu, Chongqi kaget. Dalam sekejap mata, puluhan miliar dolar akan dihancurkan. Chirui berkata nih di telepon, biarkan orang-orang besar di klub Haitong membantu tempat itu. Akankah aku membayar puluhan juta biaya keanggotaan setiap tahun dengan sia-sia? Tapi sahamnya terus jatuh. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.